Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati liusuli biditaillahi ta'ala wa ala niyati liusuli syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati liusuli maqasidana ila Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa durril kiram semua sadatina wa na'imatina Sayyidina Abi Bakar as-Siddiq wa Rasulullah alaihi bila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in summa jami'i ihwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa salih wal qurra li ahli tafsiri wal musannif al muqarrabin wa sultan uliya sabaqal ajana kadas rasul masihna wa jatudatul mufadhil anta nafa'na kulana wa innika ya sa'id su'ahat kita sahma bil umar sesajid Sujami abaina umatina wajirat wajiratin muslimin muslimat wal mu'minat masyarakat biha fi bari wa bari min yamin azim wa bil qur'an lahum warhamhum fi waqti majalil subhanallah majal kuburahum rawdah min riyadil jannah wa la tajal kuburahum mufrah min hufalin niran al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wasalah wa man tabi'ahu li yaumil qiyamah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alayna ya karim subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma salli ala futu wal munawwar rusul wa tawbatan nasuh salah jasad Bismillah masyaallah la yasuqul illallah Bismillah masyaallah la yasrifu illallah Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahim Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Al Fatah Bapak Syukran Maton Tuli Hayati, yang saya hormati Saiful Bait, Bapak Teddy dan keluarga, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Idin, semoga beliau sehat walafiat lancar dan barokah. Dan yang saya hormati Bapak Dian sebagai penasehat, dan beliau sehat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap hadirin jemaah Ta'lim Nurul Fatah yang alhamdulillah malam ini banyak yang hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan wasilah hadir kita di tempat ini saat ini, Allah curahkan kasih sayang dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada hariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam ikuti dan melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya dan dapat masuk dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan bahasan kitab Subul Iman. Qala Nadim wa'tik
wa kafir au fi bil wa'di syukuran wahfad lisanaka summa farjaka taghnam. Di dalam bait ini ada 6 cabang iman. Memerdekakan hamba sahaya, kifarat, memenuhi janji, bersyukur. Nah, sekarang bagian menjaga lisan. Wasu'batur rabi'atu wasalasuna, dan bermula cabang iman yang ke-34. Iya. Oh iya, siap. Saya kalau takut salah, saya setel dulu YouTube-nya. Kemarin sampai mana? Oh, sampai itu. Iya. Cabang iman yang ke-34 adalah hifdzul lisan. Menjaga lisan. Jadi di sini dikatakan cabang iman menjaga lisan itu adalah tanda orang yang beriman itu tidak berucap sembarangan. Itu. Jadi apa yang akan diucapkan itu dipikir terlebih dahulu. Apakah nanti kata-kata ini nyakitin orang? Itu. Ataukah kata-kata ini enggak benar? Itu. Ditabayun dulu, ya, dipastikan dulu, begitu. Jadi tanda orang yang beriman adalah dia menjaga ucapannya, menjaga lisan. Dalam istilah peribahasa, lidah tak berapa, tak bertulang, ya. Sehingga maaf, lihat orang yang lagi sewot, kata-katanya mantep nggak itu? Ya Allah, binatang, kebun binatang, sampai setan, iblis, itu rombongan keluar tuh dari lisannya itu. Ya Allah, ya. Makanya yang hebat itu laisa syadid bisur'ah walakinna syadid man malakan nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang gagah itu yang gampang mukul. Mana sini gua hantem, bukan. Tapi orang yang hebat itu adalah man malakan nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan emosinya di saat dia marah gitu. Jadi walaupun marah kalem aja. Ada yang marah kalem. Itu bukan urusan gampang. Maha. Kata Nabi, la taghdab falakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Bukan nggak boleh marah, bukan. Marah boleh, tapi pada tempatnya. Yang nggak boleh mah apa tadi? Pemarah. Yang nggak boleh mah pemarah. Marah-marah terus. Ya. Orang lewat diomelin. Orang yang orang lewat ke depan rumahnya yang dagang diomelin, yang ngamen diomelin. Itu, ya. Harusnya marahnya lillahi ta'ala. Apabila ada hukum Allah yang dilanggar, itu marah itu. Hifdzul lisan amma la yambaghi, menjaga lisan dari segala sesuatu yang enggak pantas. Ya. Tuh di dalam ritual
manasik haji, firman Allah, "Famang faradha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa orang yang menunaikan ibadah haji, maka fala rafasa, tidak boleh ropas. Ropas itu ngomong jorok. Kan pada resep ngomong jorok. Ya, itu. Wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik. Fasik itu berbuat hal yang menimbulkan dosa. Itu. Bisik-bisik tetangga. Kenapa di depan orang banyak nih, misalnya Pak Sukron sama Bapak ini bisik-bisik, nggak boleh itu. Ya, saya sama Pak Idin nggak boleh tuh. Iya, nanti orang salah duga. Ya, nanti dikira ngomongin ini jadinya suuzon. Nah itu nggak boleh, jangan mancing-mancing. Ya, gitu. Makanya kata Nabi nanti ada dalam hadisnya ya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Gitu. Kalau nyerocosnya nggak bener mah nggak usah. Gitu. Ini guys saya nyerocos sakingnya baca kitab semua. Kalau nggak baca kitab ya nggak bisa. Ya, gitu. Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah melafatkan seseorang dari satu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Jadi Pak, kan nggak ada suaranya kalau ditaruh. Udah pegang deh. Iya, jangan ngerepotin, jangan. Aduh, udah kasih seragam ngerepotin juga. Iya. Iya. Jadi kadang kita ngerasa luput dari pantauan. Padahal pantauan Allah tidak lengah sedetik pun. Itu. Allah memantau kita dengan ilmunya. Allah memantau kita dengan sifat sama mendengar. Allah memantau kita dengan sifat basornya melihat kita. Dilihat kita, dipantau kita. Belum malaikat hafadzuh, raqib atid. Yang baca Yasin, Pak Dian baca Sukron, tahlil tahmid, hadiah arwah. Jamaah ikut baca. Nanti ada laporannya semuanya. Alhamdulillah. Nanti Bapak di akhirat melihat catatan lagi ngaji, wah seneng banget. Kan ditayang Pak tadi nanti. Iya, Bapak Teddy bin Pulan ditayangin, ada layar tuh. Iya. Wah, tanggal 21. Iya, September. Ahad malam Senin. Pengajian di rumahnya. Ketempatan, sodako, segala macam. Pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Nah kebetulan salah satu jamaah nggak ngaji. Nggak ngajinya ada karena malas, ada karena uzur. Yang karena uzur dapat pahalanya. Misalnya karena sakit, kalau nggak sakit dia mau nggak ngaji. Nah itu dapat pahalanya. Tapi yang karena males seminggu sekarang nggak ngaji dulu, nanti aja. Gitu. Nah, itu mah nggak dapat pahalanya, rugi. Sekali ngaji luar biasa dah pahalanya. Ya. Cuma ujian, pahala nggak kelihatan. Pahala nggak kelihatan. Wah kalau kelihatan mah rebutan, ya gitu. Kita mah yakin, walaupun nggak kelihatan, ya
yakin Allah dan Rasulnya tidak akan mengingkari janji. Gitu. Jadi sebagai orang yang beriman, kita semua ya hati-hati dalam bicara. Ya, ini Pak, lidah ini gudangnya kesalahan. Ya, bohong di sini, ya, sumpah palsu di sini, laknat di sini, sumpah serapah di sini, bahasa yang kotor di sini, bahasa jorok di sini. Ya, ya Allah. Makanya diatur sama agama, diingatkan kita. Kalau nggak diingatkan mah, kita kan pengennya ngomong apa aja, tapi dikasih warning. Iya, kalau nggak perlu nggak usah. Gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Qaimuddin as-salat. Tiang agama adalah salat. Wasanamul amal al-jihad. Dan amal yang unggul adalah jihad. Wa afdalu ahlakil Islam as-sumtu. Dan seabdul-abdulnya akhlak dalam Islam itu repeh. Tahu repeh? Repeh itu diam. Jadi kalau bicara itu perak, diam itu emas. Nah jadi emang kalau agama mah menganjurkan jangan banyak bicara, gitu. Sesuai forum. Iya. Maksudnya bicara yang tidak bermanfaat. Itu. Kalau bermanfaat mah harus. Pada sekarang kan saya ngomong terus kan. Gitu. Nah, maksudnya saya kan lagi baca kitab. Nah, terus tiba-tiba Pak Teddy sama Pak Dian ngobrol. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Bahkan kalau lagi ngaji Pak, zikir aja jangan. Ini kalau lagi ngaji nih, Bapak baca apa gitu. Jangan. Karena maaf, derajatnya lebih tinggi ngaji. Itu. Mana tadi? Wabdul ahlakil Islam as-sumtu. Dan seabdul-abdulnya, seutama-utamanya akhlak dalam Islam as-sumtu adalah diam. Hatta yusliman nas, sehingga orang selamat dari ucapan orang itu, nggak disakiti dengan kata-katanya itu. Terutama kalau di perumahan, kan rumah dempet, kalau nggak hati-hati mah, iya, kalau nggak hati-hati ya Allah, ya nggak sengaja ngucap disangkanya nyindir, ntar pada marah, pada diem-dieman gitu. Makanya bagus nih ada taklim di lingkungan kayak gini ya, untuk mencairkan suasana yang membeku itu. Ya. Iya, kalau begini mah kan nggak bisa cemerut, ketemu salim itu kan ngobrol itu. Kalau udah kita salaman, kita bertegur sapa, dia cemberut aja, kita husnuzon, berarti lagi sakit gigi. Bukan karena dia kesel sama kita, bukan. Lagi sariawan, maksa itu ngaji gitu. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, idza arada ahadukum al-kalam fa alaihi ayyufakkira fi kalamihi.
Pesan Imam Syafi'i, apabila seseorang mau berkata, maka sebaiknya dia memikirkan apa yang akan dia ucapkan. Fa in dhaharat al maslahat takallam. Apabila setelah difikirkan dari kata-katanya itu menimbulkan kebaikan, kemaslahatan, takallam, maka berucaplah. Itu. Wa in syakka, tapi kau ragu, nanti kalau saya ngomong orang gak nerima, terkesinggung, itu lam yatakalam, maka dia tidak berbicara. Karena apa? Memang tidak semua angan-angan kita harus disampaikan, nggak bisa. Karena masing-masing orang masing-masing pemikirannya. Kalau pemikiran kita disampaikan ke orang lain harus seperti apa yang kita inginkan, itu pemaksaan. Orang nanti tertekan dengan kata-kata kita. Kadang ada tuh yang kayak gitu, ya, nggak boleh itu. Ya. Ya. Jadi kalau setelah dipikir kata-katanya maslahat, maka ucapkanlah. Tapi kalau ragu, khawatir nggak bagus, khawatir nyinggung, khawatir salah, maka jangan bicara. Hatta tadharu, sehingga dohir itu jelas, ya, sampai jelas permasalahannya baru berkomentar. Kalau masih belum tahu nggak tahu ceritanya, ya, tiba-tiba dia ngomen, nanti nggak nyambung, gitu. Wa min kalamil hukama, dan dari sebagian kata-kata hukama ulama al-hikmah, dia berkata, man nataqa fi ghairi khairin faqad lagha. Siapa orang yang berkata, yang berucap dari ucapannya tidak ada kebaikannya, faqad lagha, maka dia mengatakan yang sia-sia. Wa man nadhara fi ghairi tibarin faqad saha. Dan barang siapa yang melihat tanpa mengambil pelajaran, faqad saha, berarti dia lalai. Makanya Pak, kalau ada namanya tafakur, Nabi bersabda, tafakkuru sa'ah khairum min ibadati sab'ina sana. Berpikir satu saat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Jadi gini, misalnya ngelihat langit, Maha besar Allah itu yang telah menjadikan langit dengan segala kebesarannya, dengan segala kekuasaannya, itu dengan variasi bintang, matahari, segala, timbul kita kekaguman kepada siapa? Kepada Allah, gitu. Timbul dalam diri, kita mah kecil, nggak ada apa-apanya. Itu namanya berpikir. Nah, dikatakan siapa orang yang melihat tanpa mengambil pelajaran, berarti dia lalai. Makanya kita harus semua yang terjadi, yang kita lihat harus jadikan pelajaran. Itu melihat yang di jalan ada yang perlu bantu itu. Di lingkungan ada yang membutuhkan bantu. Nah, itu yang cakep itu, ya. Gitu. Jadi ada hikmah di balik peristiwa. Mana? Wa man sakata fi ghairi fikrin faqad laha. Nah, ini nama juga ulama al-hikmah, ya. Kayaknya kita kalau dia ya melongo aja gitu, ya. Kalau kata beliau nih al-hikmah begini, wa man sakata fi ghairi fikrin faqad laha. Siapa orang yang diem tanpa berpikir, melongo aja, nggak mikir gitu. Iya,
Pakodlah, sungguh dia ya sia-sia. Padahal waktu kau digunakan untuk kebaikan, untuk zikir, untuk bertafakur, di satu waktu kan kita dapat pahala yang sangat besar. Tiba-tiba kita diam bengong, nggak mikir apa-apa. Nah, makanya yang gampang, yang gampang ngisi waktu, sholawat, Pak. Sholawat. Sholawat itu berkah dunia, selamat akhirat. Sholawat. Ya, di jalan lagi macet, daripada ngobrol yang enggak, mendingan sholawat. Gitu. Waqala Hakim berkata, idza ajabakal kalam fasmut, wa idza ajabaka sumtu fatakallam. Ini sebaliknya. Kata Hakim gini, apabila engkau berkata, berucap, membuatmu kagum, maka diamlah. Kalau engkau bicara, tapi engkau jadi, wah omongan saya hebat nih, misalnya, engkau harus diam. Itu. Wa idza ajabaka sumtu fatakallam. Dan apabila diam itu mengagumkan engkau, maka bicaralah. Jadi ini seperti gini, Pak, perbandingannya biar ngerti. Jangan, kata Nabi, jangan berikan jabatan kepada orang yang menginginkannya. Itu. Karena pasti kalau yang menginginkan ada apanya? Ada maunya. Begitu. Emang ada yang nggak mau ngejabat? Pak RT ya. Paling capek Pak RT. Tapi pahalanya paling banyak. Alhamdulillah. Begitu. Jadi kata Hakim, kalau bicara menjadi kamu kagum, diam. Kalau diam membuat kamu kagum, maka bicara. Gitu. Jadi artinya hindari hal yang kira-kira menjadikan kita ujub, bukan ucup, ujub. Iya. Jadi di forum begini, ya. Kalau misalnya bicara, mantap nih, gitu. Nah itu jangan. Tapi misalnya, diam aja saya mah. Nah itu harus ngomong begitu. Sebaliknya, iya. Yaitu mah pepatah dari hukama untuk kegiatan kita dalam keseharian, intinya harus menjaga ucapan. Karena ucapan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama dapat menjaga kata-kata kita sehingga hanya berucap yang baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li rahmatika Allahumma rabbil nabi balam tanah walimna rabbil faqr wa faqrana qurbatina fi inna tawasan talimin anta juqana wasi wa juga man wa fadlana fut wal arifin wa jannal muqarrabin wa jannal muslimin min taqin tayyibin tawbatan nasuha Allahumma basis sama qur'an tasawwur yasin nasrul fatihah rasul ikhlas wa mudatain wa suratul baqarah wa ayatul kursi suratul baqarah wa mahallalna saban takbarna wa ma sallallahu alaihi wa sallam rahmatan nasilah samilah sadaqat mutaqabbalah ila rahmin qurin husna wasilaru almarhum Bapak Dudung Abdul Wahid bin Haji Ubed almarhumah Nyi Salimah binti Muhammad almarhum Sukarna bin Suhan almarhum Hikmat Satyana bin Sukarna almarhumah Herni Suhartina binti Sukarna Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'furhum wajil jinatahum Allahumma jal kuburum rawdah min jannah wa la tajal kuburum ghufran fi niran rabbana atina min ladun rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa
Wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.